wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, comment. Kalian dibutuhkan di channel aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohyo Tarafita akan menjelaskan mengenai situs saya yaitu muslimstore.online. Di sini kita sudah memasuki layar beranda dari WordPress. Jadi teman-teman, saya menggunakan WordPress untuk menjualkan produk saya, yaitu produk pakaian, parfum, dan aksesoris untuk menunjang nilai estetika pada pakaian saya gitu ya. Terus dari dashboard ini banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh dashboard. Terus selanjutnya, ketika kalian menggunakan WordPress, jangan lupa untuk men-setting dari WordPress itu sendiri. Di WordPress sendiri itu ada general, jadi kita masuki ke fitur general. Sekarang kita memasuki pada general setting. Pada general setting terdapat fitur-fitur mengenai WordPress. Yang pertama itu ada site title. Site title ini bisa dirubah, tidak harus sesuai dengan nama domain kalian gitu ya. Bisa kan tadi situs saya ini tuh menjelaskan mengenai produk pakaian, jadi bisa busana muslim, bisa diganti dengan busana muslim cantik gitu ya. Terus di tagline juga menjelaskan mengenai produk apa sih yang diperjualkan gitu ya. Sedangkan saya tuh menjualkan gamis gitu ya, gamis anak, dewasa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, di sini kan ada WordPress address dan site address. Itu tidak perlu dirubah karena situs kita sudah di hosting gitu ya. Jika kalian merubahnya, maka akan merubah keseluruhan secara total gitu. Terus selanjutnya ada administration email address. Jadi gunakan email yang aktif. Jika kalian tuh lupa dengan passwordnya, kita mereset password tersebut, maka password itu akan muncul ke email kita sendiri gitu. Terus selanjutnya ada subscriber. Subscriber ini agar mereka itu bisa melihat produk apa yang kita perjualkan. Terus ada set language, yaitu saya menggunakan English karena ini tuh bahasa universal gitu ya. Time zone ini adalah waktu kita, karena kita berada di Indonesia maka kita menggunakan UTC plus 7. Terus date format, kalian bisa memilih sendiri yang waktu yang pas untuk kalian menguploadnya gitu. Terus ada time format, ada week start on. Jadi ini tuh waktu setiap kalian tuh mau ngupload atau apa ya, mau mengupload produk kalian ke situs kita sendiri gitu. Jadi selanjutnya adalah permanent setting. Permanent setting itu ada plain, day and name, month and name, numeric, post name, custom structure. Jadi saya anjurkan jika kalian mau men-setting permalink, itu tuh pakai custom structure. Jadi kita tuh memilih kategori sama post name gitu. Nah, ketika kita memilih judul sesuai dengan nama domain kita yang di post gitu ya, itu kategori akan dengan sendirinya gitu. Terus di sini ada day and name. Pertama itu nama domain kita, tahun, bulan, tanggal, dan judul yang kita post. Terus untuk dari semua fitur-fitur yang kita jelaskan tadi itu jangan lupa untuk di save, karena itu akan mempengaruhi apa yang kita setting dari awal hingga akhirnya. Selanjutnya yaitu reading setting. Di reading setting ini tuh ada your home page displays.
Jadi ada your latest post. Jadi kita tuh memilih apakah mereka yang mau melihat situs kita, apakah melihat dari postan terakhir atau secara statis, secara bergantian gitu. Terus blog page show at most. Jadi kita tuh memilih untuk menyeting seberapa banyak gambar atau artikel yang akan kita post gitu ya. Terus selanjutnya ada syndicate feeds, for each post in a feed include. Jadi tuh kita tuh memilih apakah dengan full teks atau kesimpulan aja. Jadi lebih simpelnya aja itu kesimpulan aja gitu. Jangan full teks, atau semisal mereka belum puas dengan teks yang kita bawakan, mereka akan melihat dengan learn more about feeds. Nah, selanjutnya ada search engine visibility. Dianjurkan untuk tidak mencentangnya, karena jika kita mencentang situs kita, maka Google tidak akan membaca apa yang kita post dan apa yang kita share dari situs kita itu sendiri. Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya menjelaskan sekilas pandang apa saja fitur yang ada pada WordPress. Nah, selanjutnya yaitu memperkenalkan lapak saya kepada teman-teman mengenai apa saja sih yang ada di dalamnya. Terus memperkenalkan mengenai arti nama domain yang diutarakan. Sebenarnya tema apa sih yang disajikan pada situs ini, sehingga teman-teman wajib menyimaknya. Oke, kita langsung saja buka pada lembar post. Nah, di sini saya memperkenalkan produk batik tenun Toraja ya. Apa saja sih modelnya? Kenapa saya itu memperkenalkan produk batik Toraja pada teman-teman? Nah, bisa dilihat di layar beranda bahwasanya batik ini tuh sangat menarik dengan motif-motifnya yang wow banget lah ya. Terus tidak hilang dari rasa tradisionalnya, karena batik itu kan sebuah karya dari Indonesia, sehingga wajib banget nih buat teman-teman untuk membelinya dan untuk memperingati Hari Batik Nasional pada tanggal 22 Februari. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman? Oke, kita buka lagi. Oh, ada dress guys. Ada dress nih. Dari bahannya dari katun. Buat teman-teman yang stay at home di rumah. Buat santai-santai di pantai, yang jadi ibu rumah tangga ya. Nih ada nih dress-dress yang cantik-cantik imut dan dengan berbagai model, motif dan warna pastinya, dan tidak menghilangkan kesan elegannya ya, teman-teman. Terus selanjutnya apa lagi nih? Oh, ternyata baru segitu teman-teman. Terus kenapa sih namanya itu Muslim Store gitu ya? Karena saya ingin menyajikan sebuah store itu kan berasal dari bahasa Inggris ya teman-teman, yaitu toko. Nah, toko Muslim. Jadi saya tidak hanya menjualkan sebuah produk berbentuk tiga dimensi maksudnya. 3 dimensi. Jadi saya tuh ingin memperkenalkan sebuah artikel-artikel tentang Muslim. Jadi saya itu pengen membuat artikel juga teman-teman tentang sejarah bisa, atau enggak sebuah hukum, atau enggak sebuah interaksi sosial dalam agama gitu teman-teman. Jadi bukan hanya saya itu memperjualkan sebuah produk aja. Terus tema apa sih yang diambil untuk menjelaskan situs saya ini gitu ya? Tema yang saya ambil itu
menjadi muslim di era milenial dengan tidak menghilangkan seni tradisionalnya. Tuh teman-teman. Selanjutnya yaitu kesimpulan, pesan dan kesan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini adalah untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah website, boleh menggunakan aplikasi apapun. Tidak harus menggunakan WordPress, jadi bisa menggunakan Blogger. Namun, akan lebih mudah lagi jika ingin nama websitenya sesuai dengan keinginan kita, maka aku saranin dengan menggunakan WordPress, dan setelah itu teman-teman bisa hosting sesuai yang teman-teman inginkan. Tapi ketika penghostingan, teman-teman harus hati-hati karena website yang biasanya teman-teman inginkan sudah ada pada website sebelumnya gitu ya. Maka teman-teman harus diganti lagi. Atau tidak, jika teman-teman masih kekeh dengan website yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa ditambahin angka sebelumnya atau diganti nama hostingnya gitulah. Contohnya kayak gini, teman-teman pengen nama websitenya itu parasayu.com, ternyata parasayu.com itu sudah ada, maka teman-teman bisa diganti atau ditambahkan dengan angka parasayu125.com, atau kalau semisal mau diganti parasayu.online. Untuk teman-teman yang pengen situsnya itu mudah banget dilacak gitu ya dalam penjualan produk, yaitu teman-teman harus belajar dari situs-situs para penjual produk sebelumnya, atau kita tuh latihan kata-kata yang sering banget para konsumen itu nyari gitu. Semisal kita menjual produk busana muslim, jadi cari kata-kata yang sangat familiar bagi para konsumen agar mereka mencari produknya itu sesuai dengan konsumen tersebut, tapi kata-katanya itu mudah banget dicari atau diingat gitu. Sama halnya dengan kita pembuatan domain. Jadi ketika kita membuat domain, kita itu cari kata-kata yang mudah banget para konsumen itu nyari gitu. Terus kalau semisal kita mau posting pakaian, itu cari kata-kata yang mudah banget para konsumen nyari. Seperti kita tuh mau posting busana muslim, jadi cari busana muslim atau gamis anak, dewasa, lansia, atau pokoknya kata-kata yang sangat mudah banget para konsumen itu sering banget telusuri gitu. Atau enggak kita cari di di history mereka yang banyak banget mereka cari tentang busana muslim gitu. Nah, dalam hal ini tuh dinamakan keyword. Jadi keyword itu tuh ketika para konsumen mencari baju itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan ketika mereka menginginkan sesuatu, terus kata-kata yang ada dalam situs kalian ada, maka produk yang kalian tawarkan akan muncul sesuai dengan konsumen. Pesan dan kesan mengikuti mata kuliah internet dan SEO. Pesannya yaitu mata kuliah ini sangat baru bagi alumni yang bukan dari sekolah menengah kejuruan dengan jurusan multimedia tentunya, sehingga banyak sekali hal yang kurang dipahami mengenai apa saja sih yang ada pada internet. Untuk itu, dalam pengajaran mata kuliah ini akan lebih menarik lagi, yaitu dengan praktek lapangan. Dan dalam penyampaian materi juga secara perlahan namun memuaskan oleh mahasiswa. Artinya, ketika Bapak memberikan materi mengenai internet dan SEO, itu
Dalam pengenalan pengetahuan ini, Bapak menjelaskan secara perlahan, tapi dapat dipahami oleh keseluruhan mahasiswa dan dapat dimengerti tentunya. Meskipun dunia digital sekarang ini sangat mudah banget gitu ya diakses di YouTube terutama untuk mencari jawaban segala materi yang Bapak sampaikan. Tapi hal ini juga harus terdapat bimbingan agar mudah dipahami. Untuk itu, saya memberikan saran pada mata kuliah ini. Jika dalam penyampaian materi, mahasiswa mempraktikkan secara langsung dan dosen menjelaskannya, maka materi akan mudah dicerna jika sembari dipraktikkan. Selanjutnya yaitu kesan. Kesannya yaitu materi ini tentu menarik karena Bapak mengajarkan berbagai materi mengenai tanggapan yang akan dihadapi oleh kami di masa yang serba digital. Bapak memberikan materi pembelajaran mengenai pengenalan website dan fitur-fiturnya, merek domain dari berbagai agen, sehingga membuat kesan menarik tersendiri pada mata kuliah kali ini. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Herianto selaku dosen pengampu mata kuliah internet dan SEO yang telah membimbing kami sehingga akhir semester ini meski di tengah pandemi seperti sekarang ini. Untuk itu segala kekurangan hanya milik kita dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kritik dan saran yang sifatnya membangun boleh cantumkan pada kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.